Halo Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Yosepin Penny Divinuea, mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta. Di video UTS mata kuliah isu-isu administrasi publik ini, saya akan membahas beberapa materi dari pertemuan 1 sampai 7 yang berkaitan dengan evolusi paradigma administrasi publik, kapasitas negara dan tata kelola strategis, reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi, tata kelola pemerintahan dan platform digital, integritas dan anti korupsi sebagai keharusan strategis, kegagalan desain dan implementasi kebijakan tata kelola jaringan, dan kemitraan publik swasta. Melalui pembahasan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana administrasi publik terus berkembang di dunia, mengikuti perubahan zaman, perubahan sosial, politik, dan teknologi, serta bagaimana pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efektif, transparan, dan kolaboratif dalam melayani masyarakat. Selamat menyaksikan. Paradigma administrasi publik terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan tantangan negara modern. Administrasi publik memakai paradigma klasik dari Max Weber yang melihat birokrasi sebagai mesin negara yang harus bekerja secara rasional, teratur, dan berdasarkan aturan. Karena itu, birokrasi disebut dengan sistem hierarki yang jelas, prosedur formal netral secara politik, dan pegawai dipilih berdasarkan merit. Tujuannya supaya negara punya stabilitas, kebijakan berjalan konsisten, dan kekuasaan tidak disalahgunakan. Tetapi kelemahannya birokrasi sering dianggap terlalu kaku, lambat, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Lalu muncul paradigma New Public Management sekitar tahun 1980 sampai 1990-an yang dipengaruhi pemikiran neoliberal dan tokoh seperti Margaret Thatcher serta Ronald Reagan. Dalam paradigma ini, negara mulai dikelola seperti perusahaan agar lebih efisien. Fokusnya bukan lagi sekedar prosedur, tetapi hasil dan kinerja. Karena itu muncul konsep KPI, privatisasi, scoring, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dampaknya memang membuat birokrasi lebih efisien dan inovatif, tetapi juga mendapat kritik karena terlalu menekankan logika pasar dan mengurangi peran negara dalam menjaga keadilan sosial serta kepentingan publik. State Capacity and Strategic Governance mengajarkan kita bahwa kekuatan negara itu bukan cuma soal punya wilayah luas atau sumber daya banyak, tapi soal seberapa mampu negara menjalankan keputusan politiknya secara nyata. Negara yang kuat itu bukan yang paling banyak aturan, melainkan kebijakannya benar-benar bisa dijalankan dengan efektif. State capacity sendiri punya 3 bagian penting. Pertama, ada extractive capacity, yaitu kemampuan negara mengumpulkan pajak dan sumber daya ekonomi. Kalau negara nggak punya pemasukan yang kuat, otomatis program pembangunan juga susah jalan. Kedua, ada administrative capacity, yaitu kemampuan birokrasi dalam merancang dan menjalankan kebijakan secara profesional. Inti dari governance karena kebijakan bagus pun bakal gagal kalau administrasinya lemah. Ketiga, coercive capacity, yaitu kemampuan negara menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Tanpa kontrol keamanan, negara bakal sulit menjaga stabilitas.
bahwa kekuatan negara di era modern bukan cuma soal militer atau sumber daya alam, tetapi soal kapasitas institusi. Negara yang punya kapasitas tinggi akan lebih mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di tingkat global. Reformasi birokrasi itu bukan cuma soal mengganti aturan atau membuat sistem baru, tetapi bagaimana negara bisa membangun birokrasi yang lebih modern, cepat, dan efektif. Reformasi birokrasi tidak bisa disamakan di semua negara, karena setiap negara punya kondisi politik, budaya, dan kapasitas institusi yang berbeda. Reformasi yang berhasil bukan sekedar mengikuti best practice, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan situasi negara masing-masing. Reformasi birokrasi juga punya beberapa bentuk. Ada reformasi manajerial yang fokus pada efisiensi dan kinerja. Reformasi struktural seperti desentralisasi dan penataan lembaga. Reformasi digital melalui e-government dan integrasi data, serta reformasi kultural yang menekankan perubahan pola pikir ASN agar lebih inovatif dan berorientasi pada solusi. Dari sini, kita melihat bahwa perubahan budaya organisasi menjadi bagian paling penting, karena banyak reformasi gagal ketika hanya mengubah aturan tanpa mengubah cara kerja dan mindset birokrasi. Untuk Indonesia sendiri, tantangan reformasi birokrasi masih cukup besar, seperti koordinasi lembaga yang lemah, budaya kerja yang masih terlalu administratif, dan implementation GAP yang tinggi. Reformasi tidak cukup hanya memperbaiki prosedur, tetapi perlu transformasi menyeluruh melalui digitalisasi. Reformasi insentif berbasis kinerja, serta pembangunan birokrasi strategis yang mampu mendukung tujuan nasional. Inti dari pertemuan ketiga adalah bahwa negara yang kuat hanya bisa dibangun melalui birokrasi yang mampu berubah, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Digital government pada dasarnya bukan cuma soal pemerintah punya website atau layanan online. Banyak orang masih mengira digital government itu sekedar digitalisasi administrasi, misalnya bikin formulir online atau aplikasi pelayanan publik. Sebenarnya lebih besar dari itu, yaitu perubahan cara negara bekerja dan mengambil keputusan di era digital. Teknologi bukan tujuan utama, tetapi alat untuk membuat pemerintahan lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Pemerintah dituntut meninggalkan pola birokrasi lama yang terpisah-pisah antar lembaga. Sekarang, arahnya menuju sistem yang saling terhubung. Data antar kementerian harus bisa dibagi dan dipakai bersama supaya pelayanan publik lebih efisien. Karena itu, layanan pemerintah juga mulai bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada prosedur birokrasi menjadi lebih fokus pada kebutuhan masyarakat atau citizen-centric. Untuk Indonesia sendiri, peluangnya cukup besar karena jumlah pengguna internet dan ekonomi digital terus berkembang di dunia. Tetapi tantangannya juga nyata, seperti data pemerintah yang masih terfragmentasi dan ketergantungan pada platform asing. Maka, dari situ Indonesia perlu memperkuat integrasi dan data nasional, infrastruktur digital publik, dan keamanan siber agar mampu menjadi negara yang tidak hanya modern secara birokrasi, tetapi juga kuat secara digital dan strategis.
Integrity and Anti-Corruption as Strategic Imperatives. Pada dasarnya, menjelaskan bahwa integritas dan pemberantasan korupsi sekarang bukan cuma soal moral atau aturan hukum, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis bagi sebuah negara. Dalam administrasi publik, integritas berarti pemerintah dan aparatur negara menjalankan tugas secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Anti korupsi adalah berbagai sistem dan kebijakan yang dibuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Integritas menjadi pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan karena keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Pemerintah bisa saja membuat program kesehatan, pendidikan, atau pembangunan yang bagus. Tetapi kalau prosesnya dipenuhi korupsi, hasilnya tetap tidak maksimal. Anggaran bisa bocor, proyek menjadi tidak efektif, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara. Karena itu, integritas sering dianggap sebagai mesin utama dalam pemerintahan yang baik. Integritas dan anti korupsi adalah syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, dipercaya masyarakat, dan mampu bersaing di tingkat global. Anti korupsi bukan sekedar agenda hukum, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat negara, meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga ketahanan nasional di masa depan. Policy, Decision, and Implementation File Rules. Administrasi publik, kebijakan yang bagus di atas kertas belum tentu berhasil saat dijalankan. Banyak pemerintahan mampu membuat rancangan kebijakan yang terlihat ideal, lengkap dengan tujuan dan strategi yang jelas, tetapi gagal ketika masuk tahap implementasi. Kegagalan implementasi biasanya terjadi karena koordinasi antara lembaga lemah, kapasitas aparatur kurang memadai, serta adanya fragmentasi institusi. Faktor politik juga berpengaruh besar, misalnya pergantian pemimpin atau perubahan prioritas pemerintah yang membuat kebijakan tidak berjalan konsisten. Perspektif governance strategi JAP. Masalah utama negara modern bukan kekurangan kebijakan, tetapi lemahnya kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Karena itu, fokus administrasi publik sekarang tidak hanya bertanya kebijakan apa yang dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dijalankan dan menghasilkan dampak nyata. Network Governance dan Public-Private Partnerships (PPP) pada dasarnya menunjukkan bahwa pemerintah modern sudah tidak bisa lagi bekerja sendiri, seperti model birokrasi lama yang serba hierarkis. Dulu negara dianggap sebagai aktor utama yang mengatur semuanya dari atas ke bawah. Tetapi sekarang masalah publik semakin kompleks seperti pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, transformasi digital, sampai keamanan siber. Pemerintahan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak lain seperti sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, bahkan lembaga internasional. Network governance yaitu tata kelola berbasis jaringan dan kolaborasi antar aktor. Dalam model ini, semua pihak saling bergantung. Pemerintah punya legitimasi dan kewenangan, swasta punya modal dan teknologi, sedangkan masyarakat punya pengetahuan sosial dan kebutuhan lapangan. Penyelesaian masalah publik tidak bisa dilakukan oleh satu aktor saja.
Network governance dan PPPP menawarkan cara baru dalam mengelola kebijakan publik yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Model ini bisa mempercepat pembangunan dan mendorong inovasi, tetapi juga membawa resiko baru jika tidak diatur dengan baik. Karena itu, kolaborasi bukan berarti negara menjadi lemah, melainkan negara harus menjadi lebih adaptif, strategis, dan mampu mengelola hubungan antar aktor secara efektif. Terima kasih.